Masalahnya dengan kebanyakan horor Indonesia yang temanya agama saat ini adalah sudah masuk ke ranah eksploitasi agama, terutama agama Islam. Orang itu nggak sadar kalau ini sudah termasuk daripada penistaan ya. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah film yang baru-baru ini mendapatkan kritikan yang keras. Film tersebut berjudul Kiblat. FYI, film horor religi Kiblat produksi Leo Pictures akan segera tayang tahun ini guys. Film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan skenarionya itu ditulis oleh Lele Laila. Sementara itu, film ini dibintangi oleh Yasmin Nafar, kemudian Arbani Aziz, Ria Ricis, Hana Saraswati, Dennis Adiswara, Keanu Azka, dan juga Wani Darmawan. Film ini mengikuti perjalanan anak perempuan untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari bapak yang tak pernah mengasuhnya adalah seseorang yang mengajarkan kesesatan yang akan menjauhkan dia dari kiblat yang sebenarnya. Well, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai film Kiblat. Namun saya nih guys, belum tayang aja, film ini sudah banjir banget kritikan dari para netizen. Misal di aplikasi X, di sini ada akun main PS yang bilang kayak gini. Gue capek, nggak ada ide kah? Stop horor pakai lambang agama. Ini tuh udah penistaan jatuhnya ya. Kiblat itu identik banget nih sama sholat dan ibadah agama gue. Cancel. Nggak mau tahu, harus cancel. Dan setelah melihat bagaimana postingan itu, netizen lain pun memberikan beberapa pendapat nih guys. Komentar-komentar teratas bilang kayak gini, coba kita baca. Emang capek banget nih film horor dikaitin sama ibadah mulu, seperti tidak ada ide lain saja. Semua film horor yang menyangkut ibadah agama Islam tidak pernah ada makna yang bisa dipetik. Sholat semenakutkan itukah? Mending membuat film yang mengajak untuk ibadah. Kalau begini malah takut ibadah, takut sholat. Iyalah sinting emang, cukup makmum aja deh. Ini bikin orang-orang pada takut buat sholat loh. Kemudian di sini ada juga Ustadz Hilmi Firdausi yang juga sudah memberikan pendapatnya tentang topik yang satu ini. Melalui platform X, ia dengan tegas meminta para sinias untuk kedepannya berhenti untuk memproduksi film semacam itu. Dengan segala hormat kepada para produser film Indonesia, tolong hentikan membuat film horor seperti film Kiblat ini. Beliau lantas meyakini bahwa keberadaan film horor berbau religi seperti Kiblat itu sama sekali tidak mempunyai nilai edukasi. Lebih lanjut, ia menuliskan, film seperti ini sama sekali tidak mendidik, bahkan sampai membuat sebagian orang jadi takut sholat. Dulu, kejadian yang sama sudah pernah terjadi pada film Makmum, Hanzab, dan sejenisnya. Yuk, bisa berfilm dengan unsur religi yang lebih berkualitas, yang agak lain. Biar hasilnya juga agak lain, kayak film agak lain. Kemudian, kalau di TikTok, ada Richard Bai yang telah membagikan bagaimana pemikirannya akan film ini. Dalam video tersebut, ada beberapa hal yang dapat aku simpulkan dari bagaimana statementnya. Pertama adalah tentang alasan dia speak up akan masalah ini. Alasan dirinya speak up adalah dikarenakan semakin dibiarkan, itu semakin menjadi-jadi, semakin ngawur, dan mereka yang membuat film seperti ini termasuk pada yang namanya penistaan agama. Karena semakin dibiarkan, semakin menjadi, semakin mulai ngawur, dan semakin mulai orang itu nggak sadar kalau ini sudah termasuk daripada penistaan ya, termasuk daripada penghinaan sebenarnya terhadap Islam. Richard lantas mempertanyakan mengapa beberapa film-film horor mengadopsi dari ibadah kaum muslimin. Contoh yang terbaru dan menurutnya posternya itu parah adalah film Kiblat ini. Ia menyoroti bagaimana posternya yang terlihat mengerikan. Padahal posisi dari orang yang ada di poster ini itu seperti lagi ruku, lagi menjalankan ibadah sholat. Dan Allahu Akbar, ini orang lagi ruku loh, orang lagi beribadah. Kenapa dibuat semengerikan ini? Maksud saya, apa yang menyebabkan kamu berani gitu loh? Seikhlas apa kamu dalam membuat poster-poster semengerikan ini? Dan kenapa harus muslim? Kenapa harus menggunakan atribut-atribut ibadah? Ini kiblat adalah arah kaum muslimin dalam beribadah, dan lokasinya ada di Mekah, ada di Ka'bah, ada di Baitul Haram. Kenapa kemudian dibikinnya tuh harus banget gitu loh? Dan seandainya ada yang berkomentar kok sensitif banget, kan ada juga nih film-film lain yang juga mengangkat hal-hal yang berhubungan dengan agama, contoh kayak The Nun dan sebagainya. Habis itu Risa berkomentar seperti ini guys. Richard mah orangnya sensitifan, padahal ini mah cuma film. No, ini iman, ini ghirah. Ketika ibadah sholat
ketika gerakan sholat dibikin hal seperti itu tuh hal yang mengerikan, sangat mengerikan, dan ini memang sudah masuk di akhir zaman. Ya bang, padahal agama lain juga ada tuh dibikin tenun dan sebagainya. Agama lain Allah katakan dinukum waliyan, bagimu sudah bagiku juga bagiku, jangan mencampuri punya aku. Dan ketika aku menyuarakan tentang punya aku, jangan protes. Benar sih, aku setuju banget sama komentar dari Rishad. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dan menurut aku nggak ada masalah sih kalau kita sebagai kaum muslimin itu speak up akan masalah-masalah ataupun isu seperti ini. Kemudian di sini dia juga menyoroti bagaimana impact dari film tersebut. Yang disebut bisa membuat orang yang menontonnya itu ketakutan ketika ingin menjalankan ibadah sholat. Ia pun lantas memberikan beberapa sampel komentar-komentar dari para netizen mengenai film tersebut. Adapun komentar-komentar dari netizen seperti ini guys, coba kita simak bareng-bareng. Demi Allah sih sakit hati banget, judulnya kenapa harus kiblat ya? Padahal kan kiblat itu identik dengan Ka'bah. Film kayak gini sumpah sih bikin takut kalau kebangun malam mau sholat. Kebayang-kebayang gitu. Ini film harus diboykot sih. Jangan sampai tayang. Ini udah kayak penistaan. Bisa nggak ya bikin film horor tidak usah membawa-bawa sholat. Bikin anak-anak 32 tahun kayak gue jadi worry sholat sendirian. Wow, anak-anak 32 tahun. Wah, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk orang dewasa saja bisa takut guys katanya. Lalu ada lagi yang komen nih. Kamu mau bikin orang Islam tambah takut sholat kah? Kamu mau menjauhkan muslim dari kiblat? Bisa nggak untuk stop bawa agama dalam horor yang dimanfaatkan buat mencari duit itu? Selain itu, Risha juga bertanya nih tentang bagaimana perasaan dari para aktor yang memerankan film tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan, dan aktor-aktor, pemain-pemain muslim di sana, itu nggak risih, itu nggak ngerasa kayak sesuatu yang, ya Allah ini melawan Allah loh, kayak gini. Ini tuh termasuk menistakan Allah loh, ini gerakan Nabi Muhammad, Rasulullah dan para sahabat itu melakukan rukuk. Mikir nggak kira-kira ke sana? Atau memang hanya duniawi saja yang kita pikirkan? Kemudian di akhir video, ia juga di sini memberikan pesan kepada mereka yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan seperti ini. Jadi pesan saya buat para sutradara, ayo. Ingat, apalagi mungkin saya nggak tahu sutradaranya ini muslim atau enggak ya. Engkau ini tidak hanya akan hidup di dunia, engkau seniman. Tapi ingat, seni ketika sudah melanggar Allah, melanggar batasan-batasan Allah, maka keberkahan mana lagi engkau inginkan? Dan para aktor yang cari nafkah di sana, kalau kamu mengharapkan rezeki, maka bagaimana kamu mendustai sang pemberi rezeki? Jadi pesan saya buat para sutradara di luar sana, terutama yang muslim, ittaqillah, kau takwa kepada Allah, kau kembali kepada Allah. Mohon ampun atas perlakuan seperti ini yang kau bikin, karena tidak akan hanya di dunia saja. Apalagi kau menghina, itu termasuk penghinaan. Karena yang ruku akan mengerikan itu. Orang yang dulu rajin tahajud, orang yang dulu tuh mau sholat malam, sekarang kalau sholat bayangin takut ada yang bilang amin di belakangnya. Gara-gara siapa? Gara-gara Anda. Dan Anda akan mendapatkan dosa jariah, Anda akan mendapatkan kesalahan yang terus mengalir atas sebab perlakuan yang Anda lakukan. Hazakumullahu jami'an. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Well, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari Rishad mengenai isu yang satu ini. Selain itu, ada juga sineas sekaligus sutradara Gina Esnur yang resah melihat tren film horor Indonesia yang menggunakan agama sebagai alat teror. Menurut Gina Esnur, agama Islam terus dieksploitasi sedemikian rupa. Contohnya adegan sholat yang hampir selalu ada dalam film horor karya sineas Indonesia. Ia lantas membandingkan film horor Indonesia dengan Exhuma, film horor keselatan yang menjadi terlaris di tanah air. Untuk jelasnya, mari kita baca seperti apa opini dari Gina Esnur. Bismillah, mau curhat dikit soal kebanyakan film horor Indonesia. Hal yang paling gue suka dari film Exhuma adalah karakternya percaya sekali dengan belief, baik terhadap diri sendiri ataupun kepercayaan yang dianutnya. Dan kemudian belief itu menjadi modal yang kuat untuk melawan setan yang kuat. Bahkan, belief karakter ini kemudian jadi titik tolak masuk bicara soal nasionalisme Korea. Nah, menurut gue nih, masalahnya dengan kebanyakan horor Indonesia yang temanya agama saat ini adalah sudah masuk ke ranah eksploitasi agama, terutama agama Islam. Mungkin dikarenakan mayoritas ya. Kebanyakan film horor menggunakan sholat, doa, zikir, dan lain-lain. Cuma jadi plot device murahan untuk jump scare karakternya diganggu setan. Sehingga kelemahan iman bukan lagi menjadi eksplorasi kritik terhadap keislaman yang dangkal, tapi cara dangkal biar cepat seram. Gue nggak beriman-iman banget ya, cuma gue sebagai penonton, filmmaker, dan yang percaya Islam agama baik lemah lembut, lama-lama jadi gelisah banget soal ini. Apalagi dengan konteks tingkat literasi masyarakat kita ya. In my opinion, tanggung jawab filmmaker itu bukan cuma balikin investasi, tetapi juga soal impact ke budaya masyarakatnya.
ini demand dari penonton. Oh sorry banget nih, film terlaku kita saat ini adalah film komedi yang gak kebayang ada sebelumnya. Penonton beri demand karena ada yang ngasih, bukan sebaliknya. Semoga kritikannya membangun ya. Islam itu adalah agama yang kitab sucinya aja dibuka dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada tengah Quran ayatnya, umatnya disuruh berperilaku lemah lembut. Lalu ditutup dengan janji jika butuh pertolongan, mintalah ke Allah. Dengan logika itu ya, harusnya kan kalau filmmakernya beneran mengulik belip karakter, nggak akan eksploitatif pada agama Islamnya. Bahkan pada saat dia sedang jauh dari iman loh. Tapi sebagai penonton horor nih, gue tuh jarang sekali dapat eksplorasi karakternya. Dan jadinya malah absurd banget. Proses suci mengapankan terus-menerus dieksploitasi jadi pocong. Cek di sosmed. Banyak kok orang jadi takut sholat karena diganggu setan, zikir pada Allah jadi sumber kengerian, dan lain-lain. Ya salah orangnya dong, kok beriman tergantung film sih? Ya gimana ya, please check your privilege nggak sih? Gak semua orang dapat pemahaman dan pengajaran agama Islam yang baik di lembaga pendidikannya dan bahkan di keluarganya. Ya masa kita yang bikin film yang berkesenian gak mindful sama hal ini? Disclaimer, gue gak nunjuk ke salah satu filmmaker ya. Untuk gue nih, patutnya ini tuh jadi PR dan juga pemikiran bersama. Karena perihal agama di genre horor itu bisa diganti jadi hal apapun. Bener, aku setuju banget. Yang paling aku sorot adalah tentang bagaimana impact dari film-film seperti ini. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Solke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya guys. Goodbye.